Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Marsya Ardiana Besila yang saat ini sedang melaksanakan Latsar CPNS tahun 2025 oleh Pemprov Jabar Angkatan 4, kelompok 2 dengan ANDH 32. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait tempat instansi saya bekerja, yaitu Inspektorat Provinsi Daerah Jawa Barat, mengenai visi dan misi, struktur organisasi, standar layanan, tugas dan fungsi, dan yang terakhir adalah Smart ASN. Visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Visinya adalah mewujudkan pengawasan yang akuntabel dan transparan. Misinya adalah membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi serta tugas pembantuan oleh perangkat daerah, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di tingkat kabupaten ataupun kota. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dipimpin langsung oleh inspektur sebagai pemimpin inspektorat. Di bawah jabatan tersebut, inspektur didukung oleh bagian sekretariat yang dikepalai oleh sekretaris. Bagian sekretariat membawahi subbagian tata usaha. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh inspektur akan didukung oleh inspektur pembantu 1, 2, 3, 4, dan investigasi, dan kelompok jabatan fungsional lainnya. Tugas pokok. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 134 Tahun 2022, Inspektorat mempunyai tugas pokok, yaitu yang pertama adalah membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, serta tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota. Pengawasan sebagaimana dimaksud adalah sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Inspektorat Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Fungsi utamanya meliputi: pertama, menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah dan kabupaten kota. Kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja serta keuangan melalui berbagai kegiatan seperti pendampingan, konsultasi, pemeriksaan, dan evaluasi. Yang ketiga, menjalankan pengawasan khusus atas penugasan dari gubernur maupun pemerintah pusat. Selain itu, inspektorat juga berperan dalam pencegahan korupsi, pengawasan reformasi birokrasi, serta pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah. Fungsi lainnya termasuk menangani pengaduan masyarakat, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, menindaklanjuti hasil pengawasan, serta melaksanakan administrasi internal. Fungsi auditor ahli pertama ada 5. Yang pertama adalah melakukan perencanaan pengawasan, yang kedua melakukan pelaksanaan pengawasan, yang ketiga melakukan pelaporan hasil pengawasan, yang keempat melakukan pemantauan tindak lanjut, dan yang terakhir adalah melakukan fungsi pendukung lainnya. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki 7 jenis layanan. Layanan pertama adalah layanan pemeriksaan atau audit, layanan kedua adalah layanan review, layanan ketiga adalah layanan evaluasi SPIP, yang keempat adalah layanan konsultasi dan pendampingan, yang kelima layanan tindak lanjut hasil pengawasan, yang keenam layanan pengaduan atau whistleblowing, dan layanan terakhir adalah layanan evaluasi kinerja dan reformasi birokrasi. Peran auditor dalam pencapaian tujuan instansi. Sebagai auditor ahli pertama di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, peran kami sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan instansi. Melalui audit internal yang mencakup aspek keuangan, kinerja, dan kepatuhan, auditor mampu mengidentifikasi penyimpangan sejak dini untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selain itu, rekomendasi perbaikan yang diberikan kepada OPD mendorong perbaikan sistem dan proses kerja pemerintahan. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan juga memastikan efektivitas implementasi rekomendasi. Auditor turut melakukan review laporan keuangan dan kinerja guna menjaga akurasi data serta penyusun laporan hasil pengawasan sebagai dasar informasi pengambilan keputusan strategis pimpinan daerah. Langkah auditor untuk meningkatkan kinerja melalui perwujudan Smart ASN. Pertama, integritas, yaitu memiliki kejujuran, komitmen moral, dan etika dalam bekerja. Yang kedua, nasionalisme, menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, profesionalisme, yaitu memiliki
kompetensi, tanggung jawab, dan etos kerja yang tinggi. Yang keempat, berwawasan global, mampu berpikir terbuka dan kolaboratif, serta memahami isu internasional. Yang kelima adalah information and technology, yaitu menguasai teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Yang keenam, hospitality, yaitu ramah, sopan, dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah networking, yaitu mampu membangun jejaring dan kolaborasi yang luas untuk menunjang tugas dan fungsi. Sekian penjelasan dari saya mengenai tempat instansi saya bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.